Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita berjumpa dalam renungan malam. Hari ini Kamis tanggal 11 Juni 2020. Sebelum kita masuk di dalam pembacaan dan perenungan akan firman Tuhan, mari kita memohon kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala hal yang boleh kami kerjakan dan boleh kami alami dalam kehidupan kami hari ini. Kami percaya bahwa segala sesuatunya itu boleh terjadi oleh karena kehendak dan rencanamu. Dan sebelum kami beranjak beristirahat malam ini Tuhan, di dalam kerinduan kami untuk kembali membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, menuntun kami di dalam Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami dengan baik akan firman-Mu ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena sungguh kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian pembacaan kita terambil dari Mazmur 116. Dan malam ini kita akan baca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Mazmur pasal 116 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11 oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop pembacaan kita, terluput dari belenggu maut. Firman Tuhan, aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas, aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Demikianlah firman Tuhan yang kembali boleh kita baca malam ini. Dan dari seluruh perikop pembacaan kita Mazmur 116 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dalam tema penolong yang setia. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pengalaman apa di dalam hidup kita yang membuat kita benar-benar bersyukur kepada Tuhan? Karena seringkali kita hanya melihat pertolongan Tuhan ketika kita menghadapi sebuah masalah besar. Dan bahkan terkadang kita sering mengeluh walaupun keadaan sebenarnya baik-baik saja. Dan bahkan kita ingin lebih dari itu. Selain itu, kita kadang sering merasa
tidak memiliki. Padahal kita masih memiliki sedikit. Pemazmur menyatakan kasihnya kepada Tuhan. Ungkapan kasih pemazmur merupakan respon pemazmur terhadap kasih pemazmur. Kasih dan pertolongan Tuhan yang selalu nyata dalam hidupnya. Di saat pemazmur berada dalam masa sulit, seperti terancam maut, kita bisa baca di ayat yang ke-30. Di saat mereka merasa ketakutan dan lemah, serta tertindas. Lalu pemazmur kembali berseru kepada Tuhan di ayat yang keempat. Tuhan mendengar jeritanya dan menolong dia untuk terlepas dari situasi tersebut. Hal ini membuat hati pemazmur menjadi tenang. Dan keyakinan itu akan pertolongan dari Tuhan memperlihatkan tentang bagaimana kebaikan Tuhan dinyatakan dalam kondisi yang dialami oleh pemazmur. Walaupun yang terjadi bahwa tidak ada perubahan atau kondisinya masih sama. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, mungkin kita bisa kembali melihat atau mengingat apa saja yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mungkin di dalam kehidupan kita yang dahulu, atau juga bagi saudara-saudara atau orang-orang yang kita kasihi, kita pernah mengalami kesembuhan dari sakit penyakit yang kita derita. Kita juga mungkin pernah keluar dari lilitan hutang yang membuat kita cemas. Dan bahkan juga kita merasa tenang ketika kita terlepas dari suatu masalah atau pergumulan berat yang terjadi di dalam kehidupan keluarga kita. Ataupun ketika kita merasa sedih atau berduka karena kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Atau bahkan ketika kita mengalami suatu kondisi yang menyenangkan, seperti contohnya kita mendapatkan sebuah pekerjaan. Apakah kemudian kita berpikir dan kemudian merasakan bahwa itu semua merupakan bahagian dari pekerjaan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita? Tentu ada banyak lagi yang lain yang telah terjadi di dalam kehidupan kita. Entah itu hal-hal yang baik ataupun hal-hal yang buruk sekalipun. Tetapi kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita adalah bahagian dari rencana Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita kembali menghidupkan pengakuan di dalam diri kita bahwa pertolongan Tuhan akan terus-menerus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan rencananya adalah hal yang terbaik bagi hidup kita. Tetaplah berserah diri kepada Tuhan. Tetaplah bersyukur di dalam segala keadaan. Dan tetaplah berdoa. Terpujilah Allah. Amin. Demikianlah
perenungan kita akan firman Tuhan yang kembali boleh hadir kepada kita sebelum kita beranjak beristirahat malam ini. Dan selanjutnya kita akan memohon kekuatan, penyertaan Tuhan agar kiranya apa yang kita alami dan kita kerjakan hari ini akan menjadi sebuah perenungan tersendiri bagi kita untuk bagaimana berbuat yang lebih baik lagi di hari-hari selanjutnya, di hari-hari yang masih Tuhan anugerahkan bagi kita. Dan sebelum kita beranjak beristirahat, mari kita kembali memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah dalam kebersamaan kami, untuk sejenak merenungkan firman-Mu malam ini. Kami percaya ya Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan senantiasa dinyatakan di dalam hidup kami. Bahwa kami percaya dalam segala kondisi yang kami alami, baik dalam kondisi sukacita maupun di dalam kondisi yang duka cita, kasih dan pemeliharaan Tuhan tetap dinyatakan di dalam hidup kami. Seperti halnya pemazmur ya Tuhan, yang menyatakan bahwa sungguh Engkau setia menyatakan pemeliharaan Tuhan bagi hidupnya. Olehnya itu Tuhan, kami percaya bahwa kasih dan penyertaan Tuhan pun juga senantiasa dinyatakan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk segala hal yang boleh kami kerjakan hari ini Tuhan. Jikalau di dalamnya masih ada hal-hal yang tidak berguna, yang tidak baik, yang tidak mendatangkan sukacita bagi orang lain, biarlah itu menjadi sebuah perenungan bagi kami. Dan kami percaya oleh firman-Mu kembali menegaskan kepada kami bahwa hendaknya di dalam kehidupan kami senantiasa hidup untuk senantiasa menyatakan kasih di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami kembali tetap membawa seluruh kondisi dan keberadaan bangsa dan negara kami Tuhan. Yang walaupun beberapa hari ini sudah mulai akan melakukan sebuah tatanan hidup normal yang baru Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa momentum ini dapat kami gunakan untuk membangkitkan kembali, melahirkan kembali semangat di dalam diri kami untuk mengalami perjumpaan iman bersama-sama di rumah-Mu yang kudus Tuhan. Tetapi dengan berusaha menjalankan semuanya itu sesuai dengan himbauan pemerintah, agar kami tetap terjaga dan terhindar dari penularan virus corona ini Tuhan. Segala hal yang akan dipersiapkan untuk itu bagi majelis gereja ya Tuhan, biarlah dapat dipersiapkan dengan baik, sehingga pada akhirnya nanti pada waktu yang ditetapkan Tuhan, kami kembali boleh beribadah di rumah-Mu yang kudus. Sepanjang malam ini Tuhan, dalam istirahat kami berdoa, biarlah kiranya Tuhan tetap menyatakan kasih dan penyertaan Tuhan, sehingga malam ini dapat kami lewati dalam istirahat kami yang tenang, melepas segala kepenatan dan keletihan yang kami alami. Dan ketika esok pagi Tuhan, kami kembali merasakan nafas kehidupan yang daripada-Mu, biarlah kami tidak lupa untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah renungan malam kita malam ini, hari Kamis 11 Juni 2020. Mari kita tetap berdoa agar kiranya kita dapat melewati masa-masa sulit ini dengan senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan. Amin.